pakai yang CDN juga. Tuh, kita nggak perlu download, nggak perlu membuat source-nya, kita tinggal membuat embednya saja. Nah, yang dipakai yang mana? Misalnya saya mau Montserrat ya tadi ya, atau saya pengen Poppins saja deh, Poppins. Nah, Poppins saya mau, biasanya yang dipakai itu yang light, kemudian reguler, kemudian medium, dan semi bold, kemudian bold. Oke, udah cukup 1 2 3 4 5 font ini cukup. Kemudian kita klik yang, kalau teman-teman mau download silahkan kita klik, teman-teman klik download saja. Saya cukup menggunakan yang import saja, supaya nanti ketika kita upload kita nggak menyertakan lagi fontnya, karena ini sudah diambil dari sini, dari API nya Google Font. Oke, sudah cukup. Kita buat file CSS baru di sini, style, karena kita akan mengubah fontnya, maka kita perlu CSS. Kita copy kemudian indeksnya kita tambahkan link CSS. Teman-teman kalau membuat link CSS jangan di atas dari Bootstrap, karena nanti bisa jadi CSS yang sudah kalian buat itu tidak terdeteksi, karena di sini yang dideteksi berdasarkan urutan. Kalau misalnya urutannya begini, yang atas dideteksi misalnya H1 di Bootstrap sudah ada warna hitam, kalian pengen membuat warna yang merah, misalnya ini kalian letakkan di atas, memang warna merah itu ada, cuma setelah sampai di sini akan berubah dengan sendirinya karena sudah diubah oleh Bootstrap. Makanya karena kita mengcustomize yang ada di Bootstrap, kita cukup menambahkan beberapa saja, maka kita letakkan di bawah Bootstrap gitu ya. Jangan lupa kita taruh, karena kita membuat file CSS-nya berada di folder CSS, maka kita buat referensinya di css/style.css. Oke. Ini sudah kita buat, jangan lupa diubah fontnya. Kita taruh bintang. Bintang itu artinya semua yang ada di sini menggunakan font family di sini Poppin. Apakah sudah berubah? Kita lihat. Oke, sudah berubah ya. Huruf sudah berubah. Kemudian setelah itu kita buat tombol. Tombol kalau di sini primary untuk warna biru, kelas tombolnya btn. Kita tidak perlu ngopi, nggak apa-apa, tidak perlu copy dari sini, nggak apa-apa. Kita buat saja di sini. Kan di sini udah ada nih linknya, kelasnya kita ubah saja, kita ubah btn strip primary di sini. Nah, kan di sini udah otomatis dibuatkan, itu mudah ya. Iya, sangat mudah. Jangan lupa kita ganti kontak, misalnya pakai bahasa Inggris, kontak as. Oke, sudah. Kalau kita mau mengubah tombolnya gimana? Kita buat CSS baru. Misalnya di sini, saya kasih tahu dulu. Di web programmis, tombolnya ini ada banyak. Ada join, ada ini, ada ini. Tapi kalau kita perhatikan tombolnya kok sama ya? Iya sama, tuh sama semuanya. Nah, ini
adalah cara bagaimana kita membuat CSS tanpa mengulangnya, karena tadi sering dipakai. Karena sering dipakai, nggak mungkin kan kita buat terus, nggak mungkin. Kita harus membuat salah satu, kemudian bisa dipakai terus. Nah, makanya di style CSS kita buat di sini. Kita buat komentar dulu. Kelas global, artinya kelas ini bisa dipakai di mana aja. Kenapa kita taruh di sini? Karena lebih mudah ketika kita mencarinya. Jadi ketika kita nanti kelas button apa ya yang kemarin dibuat, kita nggak perlu scroll lagi karena sudah ada di atas. Kita buat misalnya btn strip rpl. Misalnya kita buat backgroundnya background colornya misalnya saya mau transparan. Kemudian di sini bordernya saya mau warna oranye misalnya ya. Saya mau warna oranye misalnya. Di sini kurang solid. Kita buat oke. Jangan lupa kita copy, diletakkan di sini. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada tuh. Sudah kelihatan. Yang kita ubah sudah tampak. Cuma warna fontnya kok nyaru gitu ya. Atau istilahnya nggak kelihatan gitu. Kita ubah colornya kita ubah menjadi warna oranye juga misalnya. Coba kita oke, sudah ya, sudah tampak ya. Kemudian saya mau border radius juga. Border radiusnya berapa nih? Misalnya 25. Nah, segitu. Terlalu misalnya 15 atau 10. Oke, sudah ya. Kemudian saya mau yang sebelah sini di pricing ini jarak ke sininya agak panjang, maka di sini kita tambahin lagi. Misalnya ml-nya ditambahin jadi 5. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ubah. Ini kalau disorot kok masih biru ya. Kita ubah lagi di sini. Jadi hover. Misalnya kasih hover di sini. Nah, di sini kita kasih warna misalnya oranye-nya agak gelap, misalnya bukan oranye ya, misalnya begini. Dan hurufnya kita ubah ke putih. Ini salah satu contoh saja ya, jadi nanti tergantung bagaimana teman-teman mengubahnya. Oke, sekian untuk navbar. Terima kasih.